Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Halo, halo. Apa kabarnya semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Astriani Dwi Aryaningtia, selaku Ketua dan Founder dari Pita Tosca Indonesia, Komunitas Pejuang Tiroid Indonesia. Halo, apa kabar? Nah, ini adalah Instagram Live yang ditunggu-tunggu karena banyak sekali DM yang masuk. Mbak, ini kan hari perayaan tiroid, World Thyroid Day. Kemudian ini adalah pekan dari International Thyroid Awareness Week atau pekan kesadaran gangguan tiroid seluruh dunia. Nah, Pita Tosca mengadakan acara nggak Mbak? Gitu ya. Nah, di penghujung bulan Mei ini, semoga semuanya masih dalam kondisi yang sehat. Kita akhirnya mengadakan Instagram Live sesuai dengan request teman-teman semua yang animonya luar biasa ya. Terkait dengan topik ini. Topik yang memang dinanti-nanti sekali, yaitu adalah tiroid dan imunitas. Kenapa kok kita mengangkat topik ini secara sengaja begitu ya, karena di beberapa waktu sebelumnya bahkan saya sempat sharing ya di Instagram pribadi saya sempat terkena kondisi sakit qadarullah, terus kemudian memang harus bed rest, dan itu benar-benar kondisi saya itu drop nih teman-teman pejuang tiroid. Saya mau menyapa dulu ya semuanya yang sudah join ya, boleh di sini dituliskan dari mana asalnya, nanti saya akan bacakan. Nah, saya teruskan lagi, jadi kondisi saya itu benar-benar ngerasa kelelahan yang sangat lelah sekali. Terus kemudian mungkin juga efek dari serial liburan ya. Jadi kayak libur di bulan Mei itu sangat banyak sekali ya kalau misalnya kalian teman-teman pada notice ya. Jadi mulai dari lebaran, terus ada libur hari keagamaan, terus ada libur lagi. Nah, itu orang-orang tuh kayak berbondong-bondong kayak merayakan, oh ini ya, ini the moment of kita tuh udah masuk ke mungkin kayak perpindahan ya dari pandemik ke endemik. Nah, kondisi ini tuh sebetulnya membuat saya pribadi ya, itu tuh bahagia karena melihat euforia, benar-benar orang-orang, oke, ini the moment of dulunya kita terbelenggu sekali, kita nurut semuanya ya, di rumah aja, kita menjaga prokes, terus akhirnya semua liburan. Nah, di kala itu memang kondisi saya yang memang juga seorang pejuang tiroid, saya adalah penyintas dari kanker tiroid yang kondisinya mudah drop, mudah untuk terkena penyakit ya, terserang penyakit seperti itu. Jadi saya sempat tertular anak saya yang kena HFMD. Nah, di sini muncullah jadi kayak demam, gejala-gejala yang mirip dengan COVID, tapi setelah dicek saya negatif. Nah, itu ada ruam-ruam juga. Jadi kayak saya, oh ini ya the moment of saya harus tahu nih, benar-benar menjaga diri ya. Saya harus sadar diri, imunitas saya ini udah nggak baik-baik aja nih. Saya akhirnya kontrol dan diperbaikin lagi lah ya, istilahnya dikontrol lagi untuk tiroidnya. Alhamdulillah sekarang terkontrol, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa untuk menyapa teman-teman semua. Jadi ini persiapan yang memang sudah kita persiapkan sebelumnya, namun ada beberapa kendala. Qadarullah juga teman-teman di pengurus Pita Tosca juga sedang mengalami keterbatasan. Nah, akhirnya doa-doa kalian diijabah semua, teman-teman pejuang tiroid yang dari mana ini saya baca ya, ada yang dari Kaltim, Masya Allah, ada juga yang dari Tangerang, Bekasi, Jogja loh, yang dari Jogja, ada dari Makassar, terus kemudian ada dari Bandung, ada dari Depok, Lamongan, Surabaya, Tembagapura di Papua, Masya Allah, ada yang dari Aceh. Nah, ini dia yang dinanti-nanti ya. Ada yang dari Madura juga, terus ada dari Bekasi tadi sudah disebut, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Terus Palembang, Cibubur, oke. Tadi yang dari Aceh, oke. Bogor mau disebut juga Bogor. Terima kasih sudah hadir, ini Jambi, Semarang. Yang dari Aceh ini adalah kota di mana
narasumber kita ini, provinsi di mana narasumber kita ini berasal. Beliau adalah Dr. Hendra Zufri, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Vinasim, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam endokrinologi ya. Jadi kalau teman-teman Pita Tosca mungkin sering bertanya, kemana sih untuk memeriksakan tiroid ini yang awal-awal terdiagnosis begitu ya. Nah, lebih tepatnya ini bisa ke internis yang mengambil konsultan endokrinologi. Nah, saya mau membacakan sedikit CV dari beliau. Dr. Hendra panggilannya ya dok ya. Beliau adalah Head of Indonesian Society of Endocrinology Chapter Aceh. Beliau adalah seorang endokrinologis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin dan juga bekerja sebagai endokrinologis di Universitas Syah Kuala Aceh. Beliau ini juga merupakan speaker di many scientific meetings, kemudian beliau juga pernah join di eventnya Pita Tosca, jadi event medical, event awam juga. Nah, terus ini yang paling penting nih sebetulnya nih, saya mau bisikin ke teman-teman pejuang tiroid semuanya. Jadi beliau ini mendevelop, jadi kayak penggagas begitu ya. The very first thyroid center which focus on minimal invasive guide ultrasonography for the treatments and diagnosis of thyroid nodule in Indonesia. Jadi lebih tepatnya ada thyroid center di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh sana. Tahu nggak sih itu? Itu tuh bener-bener adalah sebuah metode yang beliau tuh sampai harus belajar di Seoul sana di Korea yang about RFA. Jadi itu ya, minimal invasif dari penanganan tiroid khusus untuk benign thyroid. Nah, ini nanti mungkin kita akan bahas di sesi yang lain, tapi fokus untuk hari ini kita akan bahas tentang tiroid dan imunitas. Beliau itu gemes sekali Mbak Asri, ayo kita bahas karena pasien-pasien saya ini banyak sekali yang mengalami penurunan kondisi begitu ya. Nah, tanpa panjang lebar, kalau ada pasiennya Dr. Hendra yang dari Banda Aceh ataupun pernah berjumpa dengan Dr. Hendra maupun pernah telekonseling dengan Dr. Hendra, silakan untuk share di sini. Dan kalian kalau ingin bertanya, nanti kita membuka sesi diskusi, silakan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat yang ada question mark-nya atau di kolom komen dengan menyebutkan nama, asal domisili, usia, apakah pasien atau caregiver, dan pertanyaannya apa, begitu ya. Yang jelas misalnya diagnosisnya apa ya, supaya kita bisa mendiskusikannya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menginvite Dr. Hendra karena beliau waktu. Jadi, kita akan mengundang Dr. Hendra untuk hadir. Iya, Assalamualaikum Dr. Hendra, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah menyapa-nyapa nih dok, teman-teman pejuang tiroid. Kalau Dr. Hendra notice ya, banyak sekali yang datang dari, various kota ya dok ya, jadi various cities di Indonesia, bahkan ada yang dari Papua, Tembagapura dok, ada yang satu kota dengan Dr. Hendra di Banda Aceh. Baik. Makasih banyak Mbak Asri. Iya, nah ini Dr. Hendra ini sangat dinanti loh dok sama pejuang tiroid, karena mungkin yang pernah melihat ya dok ya event kita bersama di dekat itu, penjelasannya kita sampai ini penjelasannya sangat komprehensif sekali ya waktu itu. Nah ini kita pengen discuss lagi. Tadi saya sempat cerita dok, saya sempat drop bener-bener kondisi saya karena imunitas saya menurun. Nah ini topik yang relate mungkin ya dok ya yang perlu kita bahas. Tapi sebelumnya bolehkah Dr. Hendra sharing dulu kepada kami semua pejuang tiroid, apa sih dok yang dimaksud dengan kelainan tiroid dan kaitannya terkait dengan imunitas? Oke, Dr. Hendra dipersilakan. Ya, makasih banyak Mbak Asri. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih dulu ya. Karena mengundang saya pikir ini acara yang sangat penting ya, kemudian sangat baik ya. Nah, saya mesti kilas balik ya. Sebenarnya istilah thyroid and immunity ini adalah tema International Thyroid Awareness Week ya untuk Indonesia. Kenapa untuk Indonesia? Karena memang tahun ini itu tidak ada tema khusus dari internasional. Jadi Prof. Johan, satu orang tua saya, guru kita semua, itu mengusulkan
Kalau bisa tahun ini kita bicara thyroid and immunity. Ya. Kenapa thyroid and immunity? Karena memang ternyata ada dua hubungan yang sangat erat antara thyroid dan imunitas, Mbak. Baik, iya dok, betul sekali. Jadi kalau saya mesti bagi dua gitu ya. Kalau kita cerita thyroid dulu, thyroid itu adalah organ di depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Dia punya fungsi hampir seluruh tubuh gitu ya. Jadi hampir pada seluruh tubuh. Dia bisa mengalami kelainan. Kelainannya itu terbagi dua kalau bahasa saya. Kelainan yang bersifat kelainan bentuk anatomi atau benjolan yang harusnya tidak ada tapi ada di situ. Yang kedua adalah kelainan fungsi. Ya. Kelainan fungsi itu sebenarnya terbagi dua lagi. Gitu ya. Ada yang satu sisi fungsinya berlebih, ada yang satu sisi fungsinya menurun atau orang sebut defisiensi. Ya. Yang menarik kalau kita hubungkan dengan imunitas atau imun, itu ternyata kalau dia mengalami kelainan hormon insulin yang berlebih, nah salah satu penyebab terseringnya justru berkaitan dengan imun respons atau respon imun. Dan yang dimaksud di sini adalah autoimun. Ya. Ini yang pesan Prof. Johan yang saya mesti sampaikan juga. Ya. Kita mesti jelaskan kepada pasien apa yang disebut dengan autoimun. Supaya kita akan dapatkan atau kita jelaskan ke pasien bagaimana sifat berobat pada kelainan yang hiperfungsi yang disebabkan oleh autoimun. Di samping itu Mbak Asri, saya mesti katakan bahwa penyebab hiperfungsi yang lain adalah infeksi. Dan infeksi juga salah satu bentuk dari respon imun. Ya. Kelainan fungsi lain adalah hipofungsi atau fungsi hormon tiroid itu menurun. Ya. Salah satu penyebab yang paling sering adalah infeksi juga. Infeksi yang menyebabkan kelainan fungsi tiroid itu menurun. Ya. Di samping itu juga autoimun. Jadi imun respon kita yang menyerang organ tiroid kita sendiri. Jadi juga menggambarkan kepada kita begitu penting dan erat antara satu proses tiroid satu sisi dengan imun ya yang saya pikir penting. Nah, yang kelainan tiroid yang lain adalah bentuk ya atau benjolan yang harusnya tidak ada di situ tapi ada di situ ya. Kalau saya katakan sebenarnya 7 dari 10 wanita itu sebenarnya punya benjolan yang seharusnya tidak ada di situ. Benjolan itu memang tidak ganas ya, jinak ya. Hanya 10 sampai 15% yang ganas. Tapi saya pikir kita akan bahas nantinya kira-kira hubungan tiroid seperti apa yang bisa mempengaruhi respon imun. Satu sisi kondisi immunity baik satu respon imun akibat infeksi dari luar ya, misalkan pandemi infeksi COVID terhadap tiroid dan bagaimana sebenarnya pengaruh kalau kita punya gangguan tiroid terhadap kemampuan kita menangkal infeksi dari luar ya. Kata imun sendiri saya pikir sekarang kata yang paling trending topik, Iya. Saya mesti ulang kaji dulu ketika kita mau ke luar negeri, kita tentu harus punya paspor. Ya. Paspor ini disebut identity card ya, jadi satu identitas. Kemudian ketika kita mau ke satu negara, kita mesti punya visa. Visa tentu memeriksa latar belakang kita, latar belakang pekerjaan, latar belakang keluarga untuk menjamin kita layak masuk ke satu negara. Yang menarik setelah pandemi ini, kita punya satu lagi paspor, immunity passport. Jadi kita harus punya satu paspor yang meyakinkan negara yang menerima kita bahwa kita punya imun yang baik, kita punya respon imun yang sehat, kita punya kondisi immunity, paspor yang jelas.
punya vaksin histori yang lengkap, baru kita bisa masuk ke satu negara. Jadi kelihatan pandemi ini punya dampak yang sangat besar ke satu dunia, bahwa di samping punya identity passport, punya visa pasport, dan yang terakhir punya immunity passport. Jadi saya pikir usul Prof. Johan mengkaitkan antara thyroid, satu organ penting di tubuh, dengan immunity, itu saya pikir sangat beralasan dan saya pikir sangat baik untuk kita bahas di sini, Mbak Asri. Di samping itu hal menarik ya, kalau kita lihat sekarang ada vaksin ya. Kita pada dasarnya kayaknya harus mencoba menyiapkan pasien kita. Bahasa saya seperti itu, Mbak Asri. Kita harus menyiapkan pasien kita, baik yang punya penyakit tertentu, termasuk penyakit thyroid, bagaimana kondisinya supaya lebih optimal dan dia siap menerima vaksin. Kenapa? Karena memang kayaknya itu jadi paspor, immunity passport. Dan ini yang saya pikir sepertinya mulai sekarang kita tidak lagi bicara ya, apa boleh divaksin apa tidak. Tapi bagaimana menyiapkan pasien kita punya kondisi yang optimal supaya dia bisa lebih aman mendapat vaksin. Ini tentu yang perlu kita bahas ya. Dan ini menarik juga bagi saya, Mbak Asri, karena sepertinya akan sangat sulit kita berpindah ke satu tempat lain kalau kita tidak punya immunity passport tadi ya. Ini yang saya bilang jadi satu bahan diskusi yang menarik. Kita sudah sering bahas kelainan tiroid. Kita sudah sering dengar kelainan imun atau imun respon atau daya imun, imunitas. Kita sering dengar. Tapi apa kaitan antara gangguan tiroid terhadap immunity? Ini yang tentu menarik. Ini menarik ya. Saya ambil contoh. Bagaimana seorang penderita yang tiroidnya rendah. Kita tahu hormon tiroid itu bekerja hampir seluruh tubuh. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan immunity. Bagaimana immunity yang dibentuk oleh satu sistem yang kompleks. Pada saat hormon tiroidnya mengalami penurunan, ternyata dia juga punya efek terhadap imunitas. Ini menarik juga ya. Betul. Kemudian satu sisi bagaimana ketika kita punya kondisi hypertiroid, ternyata juga sama ya. Saya bilang tiroid ini unik, Mbak Asri ya. Lebih juga nggak bagus. Spesial ya dok ya. Rendah juga nggak baik bagi tubuh ya. Jadi ini yang Tuhan buktikan bahwa walaupun dia kecil di depan, tapi dia penentu arah semuanya gitu ya. Maka kalau bagus tiroidnya, saya pikir pasti immunity responnya juga baik, tubuhnya juga baik. Ini dia. Saya pikir itu sebagai pembuka, Mbak Asri. Saya pikir pasti banyak sekali pertanyaan yang nanti kita akan bahas. Tapi saya selalu melihat dua sisi ya. Yang satu, kelainan tiroid bisa mempengaruhi imun respon atau immunity atau imunitas tubuh. Satu sisi, ketika immunity atau imun respon kita jelek, kita mudah mengalami sesuatu infeksi, dia punya keterkaitan juga dengan tiroid sebagai salah satu organ yang menjadi target infeksi. Ini juga yang penting ya. Jadi dua sisi. Yang kedua, bagaimana kalau kita punya kelainan tiroid? Apakah kita akan mudah mengalami satu infeksi? Karena kita punya imun respon yang nggak begitu baik. Ini juga penting kita bahas ya. Yang kedua, bagaimana sebenarnya usaha kita kalau kita punya kelainan tiroid, baik fungsi yang berlebih atau fungsi yang rendah, supaya imun responnya tetap baik. Karena seperti tadi saya katakan,
kalau imun respon nggak baik, saya pikir kita akan sangat sulit berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Mbak Asri. Padahal berpindah atau keluar rumah kayaknya bukan lagi jadi kepentingan, tapi jadi keharusan ya. Kita butuh keluar rumah. Karena memang ketika tidak bisa keluar rumah sangat sulit bagi kita untuk berinteraksi sosial, hidup produktif, dan ini membutuhkan respon imun yang baik, ini membutuhkan daya tahan tubuh yang baik, sehingga sepertinya saya mulai katakan kepada sejawat saya, kepada murid saya, ayo kita mencoba menyiapkan pasien tiroid kita. Bagaimana supaya dia bisa punya imuniti yang baik. Bagaimana dia punya respon imun yang baik. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan vaksin COVID, tapi dia juga aman. Sehingga dia punya imuniti paspor yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia, saya pikir Mbak Asri. Iya, betul. Mungkin ini sekali, sebagai pembuka ya. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik. Terima kasih Dokter Hendra. Ini adalah sebuah pemahaman baru ya untuk pejuang tiroid. Jadi ketika kita sakit, itu yang mengalami tahu sendiri kondisi klinis itu kan pasien ya dok ya. Tahu bagaimana gejalanya, terus apa yang dirasakan. Nah kadang-kadang itu kita abai dok. Nah ketika sudah drop sekali itu tadi ya mungkin reaksi imunitas atau immunity reaction dari tubuh kita ini bisa jadi karena tiroidnya tidak terkontrol ya, mungkin seperti itu. Tadi Dokter Hendra juga sudah menyampaikan perlu juga kepada seluruh teman-teman pejuang tiroid dok kita sebutnya ya untuk pasien. Nah pejuang tiroid ini perlu loh untuk memahami kondisinya, apakah memang termasuk ke golongan kelainan tiroid yang fungsi, tadi kelebihan yang hipertiroid atau hipotiroid. Nah, dok mungkin kita bisa langsung saja dok ya membacakan tanya jawabnya. Nanti silahkan. Kalau yang berkaitan kita akan membacakan supaya nanti ada pandangan baru terkait dengan imunitas. Ini ternyata penting sekali dok. Tadi ada yang sebetulnya ada pertanyaan yang terkait dengan tiroid dan imunitas dok. Ketika seseorang penyintas hipertiroid, jadi sudah remisi dok kondisinya. Nah kondisinya ini sedang drop atau imunitasnya menurun. Nah apakah boleh dok diresepkan, dan ini ternyata infeksius ya dok ya, diresepkan antibiotik tertentu. Jadi memang sama dokter yang menangani, dokter internis itu diresepkan antibiotik, tapi yang bersangkutan itu tuh takut untuk mengkonsumsi begitu dok. Jadi nanti takut ada efeknya atau bagaimana. Nah sebenarnya ini kaitannya dengan kondisi kelainan tiroid sendiri. Ketika pejuang tiroid ini sakit dan diberi antibiotik, apakah akan berdampak kepada penanganannya dok? Iya. Nah, saya pikir pertanyaan baik Mbak Astri ya. Saya mesti ulang lagi bahwa kalau yang dimaksud hypertiroidnya adalah hypertiroid yang disebabkan oleh autoimun atau autoimmunity, ya, saya pikir benar sekali ya. Target dari pengobatan kita bukan cure, ya, tapi remisi ya, dan not relapse. Kita mau tidak kambuh, ya. Jadi kita mau memperpanjang masa remisi. Kita mau tidak ada fase atau waktu yang tiroidnya naik lagi, Mbak. Dan ternyata kalau kita mendesain pengobatannya dengan sangat baik atau sangat baik dan dokter kita mendesain pengobatannya dengan sangat baik, ternyata waktu remisi itu bisa sangat panjang. Jadi tidak kambuh lagi atau tidak balik lagi. Ketika dia tidak balik lagi, saya pikir semua fungsi tubuhnya ya kembali seperti orang normal. Ya. Kalaulah memang dokter yang bersangkutan berkeinginan memberikan antibiotik dan antibiotik yang diberikan punya alasan yang cukup kuat, saya pikir kita mesti positive thinking, Mbak Asri. Kita cukup aman menerimanya. Jadi saya pikir ya tidak masalah. Saya percaya, yakin dan percaya bahwa para dokter tentu punya alasan yang kuat memberi antibiotik. Ya. Apalagi pada pasien remisi. Saya pikir tidak masalah. Kalaupunlah dia sedang fase yang belum remisi, masih dapat obat,
dia juga punya infeksi yang jelas, punya sumber infeksi yang kita ketahui dengan pasti, silakan kita menerima antibiotik. Dan saya mesti katakan, salah satu penyebab hormon tiroid itu mengalami krisis adalah infeksi. Jadi kalau memang infeksinya harus ditangani, ya kita mesti tangani. Karena kalau tidak, infeksi tadi justru akan mencetuskan badai tiroid yang ini sangat tinggi kematiannya. Jadi seperti itu Mbak Asri. Jadi jangan takut mengkonsumsi antibiotik asal memang dokter kita yang berikan, tidak beli sendiri. Ya. Iya, ini yang betul. mesti saya tekankan. Jadi tidak membeli dengan bebas, kemudian tidak mendiagnosa diri sendiri. Kita mesti tanya ke dokter kita mesti konsultasi dengan jelas supaya memang apa yang kita pakai juga atau yang kita minum juga punya alasan yang cukup kuat. Mungkin itu Mbak Asri ya. Baik, ya sudah jelas sekali ya dok ya bahwasannya itu penting untuk tidak melakukan self-diagnose bagi teman-teman yang terkena hipertiroid. Sebab targetnya apalagi autoimun tadi ya, yang Graves disease ya dok berarti ya. Betul. Itu punya target yang namanya remisi ya. Semoga tidak kambuh dan mungkin bisa ada kemungkinan untuk kambuh, tapi itu kalau terkontrol itu akan kecil. Nah, ketika dikasih antibiotik tadi ya dokter Hendra sampaikan, atau mungkin kalau yang terpapar COVID dok, jadi kan ada antivirus juga ya dok yang harus dikonsumsi sesuai anjuran. Itu harus tadi dokter Hendra bilang harus disampaikan kepada dokter yang menangani ya, atau yang memberikan bahwasannya ini loh riwayat penyakit kita tuh ini apakah boleh diperbolehkan untuk konsumsi seperti itu. Terima kasih dokter Hendra. Teman-teman semangat ya yang hipertiroid ya. Jadi kalian ada PR bersama yang masih belum remisi untuk remisi ya. Baik. Dok, ini ada pertanyaan yang relate dok dengan kita mungkin topik hipertiroid dulu ya dok ya kita breakdown terkait dengan imunitas. Nah, sebetulnya berapa lama dok ya waktu perubahan dari hipertiroid bisa menjadi kondisi normal atau eutiroid dok? Iya, saya pikir ini tergantung tipenya ya Mbak Asri ya. Pada dasarnya tuh ada 3 tipe tuh. Jadi hypertiroid yang kayak kita maksud adalah yang grave ya. 60% itu profilnya itu atau perjalanan alamiahnya itu dia turun dari tinggi, turun, kemudian masuk ke fase remisi dan terus remisi gitu ya. Ini biasanya didapat pada 60% pasien hypertiroid yang grave. Yang menarik, yang 30%-nya dia tuh kadang-kadang turun naik gitu Mbak Asri. Jadi fluktuasi sekali gitu ya. Dan itu tentu punya modalitas yang beda dalam menerapinya gitu ya. Dan yang menarik ada 10% yang tetap tinggi saja gitu ya. Dan ini yang disebut smoldering type ya. Jadi dia tinggi saja ya. Dan itu tentu juga punya strategi pengobatan yang sedikit berbeda. Jadi kalau saya ditanya, ya kalau dapat pasien yang turun baik, tidak pernah naik lagi, relate, ya itu berarti pola yang 60% Mbak. Tapi kalau fluktuasi itu saya bilang brittle hypertiroid ya, jadi turun naik ya. Padahal pasiennya teratur Mbak Asri, tapi dia turun naik. Ya, itu namanya brittle hypertiroid ya. Itu juga punya model pengobatan yang khusus gitu ya. Dan 10% lagi yang tetap tinggi saja. Itu juga punya modalitas tersendiri. Saya ambil contoh. Kalaulah memang tidak pernah turun gitu, tetap tinggi ya. Yeah. Kemudian punya kondisi-kondisi tertentu yang saya pikir layak untuk dilakukan radioiodin terapi. Saya sering kirim juga ke teman-teman di Bandung, Mbak Asri. Jadi saya minta tolong ini di radioiodin saja ya. Ternyata hasilnya cukup baik ya. Kalaulah diukur dengan benar dosisnya ya, menarik ya. Bisa setahun bebas obat levotiroxin. Oh, oke. Saya pikir ini butuh kerjasama pasien dan dokter supaya kita bisa sama-sama merunding ya.
saya katakan bahwa pilihan terapi hypertiroid itu sangat tergantung dari pertama kondisi, ya, kondisi penyakitnya. Yang kedua, bagaimana, apakah dia punya komorbid lain atau penyakit lain selain hypertiroid. Ya. Yang ketiga, fasilitas yang ada. Ini juga jadi salah satu pertimbangan. Yang keempat, maunya pasien apa, itu juga jadi pertimbangan. Saya pernah belajar di Kobe, Mbak Asri, ya. Oke. Kobe itu jauh ya dok belajarnya. Ya. Dia punya rumah sakit khusus tiroid, ya, namanya Kuma Hospital. Dia punya rumah sakit khusus penerima pasien tiroid saja, ya. Itu rumah sakit From all over swasta. The world, dok? Hampir dari banyak Jadi tempat. Jadi pasiennya dari banyak negara, banyak ya? tempat. Iya, banyak negara, ya. Satu hari dia bisa menerima hampir 700 pasien tiroid saja. Oh, wow. Nah, jadi Mbak Asri nanti satu waktu saya akan kenali sama Prof. Miyauchi, ya. Bisa lihat, ya, rumah sakit memang yang khusus menangani pasien tiroid. Apa yang menarik, ya? Waktu itu dia punya satu pasien yang harus jalan 4 jam dari rumahnya ke rumah sakit tersebut. Jauh sekali. Oke. Dia harus gangguan tiroidnya apa, dok? Hypertiroid. Jadi melihat kondisi itu, maka tim memutuskan untuk melakukan radioiodin terapi di fase awal. Dan ini ternyata dipilih karena memang untuk dia kembali terlampau sering ke rumah sakit tentu sangat sulit. Ini yang saya sebut tadi, dalam memilih terapi ada banyak hal yang dinilai, termasuk juga bagaimana maunya pasien, bagaimana kondisi pasien, sehingga kita bisa mendesain, bahasa saya mendesain terapi yang paling optimal bagi dia. Itu salah satu, ya. Nanti kapan-kapan saya kenalkan Mbak Asri sama Prof. Miyauchi yang memang fokus, ya, dia membuka satu rumah sakit Kuma namanya, Kuma Hospital di Kobe, yang hanya menerima pasien dengan gangguan tiroid saja. Saya beruntung sekali karena Prof. Swastika waktu itu mengirim saya belajar ke sana, lihat langsung bagaimana mereka menangani pasien tiroid dengan sangat baik. Gitu, Mbak. Wow, luar biasa sekali, dok. Ini adalah sebuah gambaran baru, ya, bahwasanya di Kobe sana 700 per hari, ya, dok, ya? Benar, 700 untuk per hari. pasien. Berarti angka kejadian kelainan tiroid itu sangat tinggi, ya, di sekitar Jepang. Atau mungkin karena pasien datang dari mana aja, ya, dok, ya? Dan itu khusus untuk tiroid, ya, pengobatannya. Mungkin kita nanti kapan-kapan bisa ke sana, dok. Iya, kalau bicara hypertiroid, memang kayaknya ras Asia tuh lebih tinggi dibandingkan ras Eropa dan Amerika, ya. Jadi kalau bicara epidemiologi yang hypertiroid itu bisa 400 kasus dalam 100.000 penduduk. Jadi beda dengan populasi di di Eropa dan di Amerika, ya. Oleh karena itu saya pikir sangat beralasan kalaulah nanti di Indonesia juga punya rumah sakit yang khusus menangani pasien tiroid, Mbak Asri. Ini mungkin tugas kita bersama nih, kita Toska. Iya dong, dok. Betul, insya Allah. Ya. Kita sama-sama ketemu Menkes. Ayo buka rumah sakit yang khusus menangani pasien tiroid. Kita bisa kasih pembanding. Di Jepang punya 2 rumah sakit yang khusus menangani pasien tiroid, ya. Yang di Tokyo namanya Ito Hospital. Yang di Kobe namanya Kuma Hospital. Harusnya Indonesia punya yang lebih besar dari Kuma, karena kita punya penduduk yang lebih besar. Jauh lebih banyak, betul sekali. Itu tugas juga Pita Toska tuh, untuk sama-sama kita mendorong, ayo ke depannya seperti itu. Iya, siap, dok. Ini adalah sebuah masukan, ya, teman-teman semua. Ya Allah, ini saya baru tahu, ya, bahwasanya di Kobe ada namanya Kuma Hospital, dan ternyata itu focusing on thyroid disease. Ini adalah PR kita bersama, dok. Jujur sekali, ini PR kita bersama. Yuk kita bareng-bareng, ya, dok, ya, meskipun itu nanti
under swasta atau pemerintah, thyroid disease itu harus tertangani. Sebab sangat matters ya. Tadi Dokter Hendra bilang kecil, cuman berapa ya dok ya? Sekitar 5 cm mungkin ya dok ya. Tapi itu sangat berpengaruh untuk seluruh tubuh gitu ya. Nggak cuma metabolisme, ternyata imunitas. Oke dok, ini sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Nah, about hyperthyroid again dok, ini ada pertanyaan yang cukup bagus dok. Dari Mbak Zahra, dok kenapa pasien hiperthyroid itu tidak boleh vaksin? Apakah bisa mempengaruhi imun? Nah ini mungkin terlambat untuk melihat, tapi dokter boleh untuk menjelaskan sedikit dok. Sebetulnya boleh atau tidak vaksin ya? Kondisi apa yang menjadi kategori pasien hipertiroid boleh vaksin seperti itu dok? Iya, sebenarnya kalau tidak salah itu Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Mbak Asri sudah mengeluarkan hampir 5 kali itu ya pedoman menyiapkan pasien supaya bisa divaksin. Gitu ya. Kenapa ini butuh pedoman? Karena memang vaksin adalah hal baru, terutama vaksin COVID ya. Bukan vaksin yang lain. Kalau vaksin yang lain bagi negara-negara lain juga sudah sering gitu Mbak. Termasuk vaksin influenza gitu ya. Vaksin COVID juga digunakan karena force majeure. Tentu alasannya berbeda dengan vaksin yang lain. Maka ada banyak revisi-revisi ya. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 revisi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam ya. Dan di situ dikatakan jelas ya, pasien hypertiroid yang sudah stabil maka dia boleh divaksin. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Kita sebenarnya harus berpikir bagaimana menyiapkan pasien kita supaya bisa divaksin. Karena memang kayaknya sangat sulit kalau memang pasien kita tuh tidak divaksin. Ya. Terutama yang kita maksud adalah vaksin COVID-19. Rekomendasi terakhir pada pasien-pasien hypertiroid yang sudah stabil, saya pikir itu bisa divaksin. Ya, dan saya pikir untuk mendapatkan kondisi stabil pada penderita hypertiroid tidak sulit, Mbak. Saya pikir kalau dia mau berobat baik saja. Ya, tadi 60% saya katakan ketika terapi, dia langsung akan turun sampai FT4 normal. Kita tidak perlu sebenarnya menunggu TSHS-nya normal. Ketika FT4-nya normal, kondisinya stabil, saya pikir kita sudah bisa melakukan vaksin. Dan ini sebenarnya tugas kita meyakinkan pasien bahwa dia cukup aman divaksin kalau dia dalam kondisi yang stabil. Oke, nah sebetulnya itu akan berkaitan tidak dok ya dengan imunitasnya. Nah ketika si pasiennya ini kondisinya stabil, tapi kan kalau teman-teman hipertiroid itu biasanya untuk menstabilkan masih tetap konsumsi obat ya dok ya. Jadi obatnya dosisnya agak diturunkan. Nah ketika vaksin obatnya tetap diminum atau stop dulu dok? Saya pikir yang pertama tetap diminum, ya tetap diminum. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada suatu keterkaitan ya obatnya harus dihentikan, tidak ada gitu ya. Nah, yang kedua sekarang muncul lagi hal baru tuh Mbak Asri ya. Ada paper yang mengatakan justru ketika dia sudah pernah hipertiroid kemudian dia divaksin ada sekitar 20 kasus ya. Itu ternyata jadi balik lagi jadi hypertiroid. Ini jadi hal menarik lagi. Oh, gas. Astaga, dok. Iya. Jadi relapse ya, dok. Memicu. Benar. Tapi saya coba kumpulkan ya paper. Ada sekitar 20 pasien yang seperti itu ya. Ternyata juga memang tidak semua seperti itu ya. Tidak tergantung jenis vaksin. Tidak tergantung vaksin keberapa. Dan ternyata juga sangat jarang. Ya, baru ada 20 pasien saja di dunia yang dilaporkan mengalami kejadian seperti tadi. Maka diambil kesimpulan ya, bahwa memang kalaupun dia sudah punya hypertiroid dan kondisinya stabil, kita boleh melakukan vaksinasi COVID-19. Silakan. Karena memang
kemungkinan untuk mengalami kambuhan kembali atau pemberatan kembali itu ternyata juga sangat kecil ya, sangat kecil. Baru ada 20 pasien saja yang dilaporkan. Yang paling dekat di kita tuh hanya di Singapura saja, satu pasien, tapi sangat jarang dan ternyata tidak juga terkait jenis vaksin. Semua jenis vaksin juga bisa mengalami ya. Jadi silakan, kalau dia sudah stabil, saya pikir cukup aman untuk divaksin. Oke, baik dok. Ini ya untuk teman-teman dengan hipertiroid khususnya yang Graves disease ya. Asalkan kondisinya terkontrol, asalkan tetap rutin ya kontrol ke dokter, jangan takut untuk kontrol ke dokter, asal prokes ya dok ya, prokesnya tetap terjaga. Betul. Itu masih bisa untuk vaksin COVID-19. Jadi segera aja yang belum mendapatkan vaksin, segera untuk divaksin COVID. Supaya kita ya sesegera mungkin ya dok ya untuk mencapai endemi ini gitu. Masa kita nggak mau produktif ya sebagai pejuang tiroid. Nah, oke dok, kita beralih mungkin dari dok ya kepada teman-teman dengan hipotiroid ataupun Hashimoto. Ini ada yang bertanya dok, ketika saya sudah terdiagnosis Hashimoto tiroiditis dan anti TPO saya masih tinggi itu bagaimana dok? Apakah saya akan konsumsi obat seumur hidup dan kaitannya dengan imunitas itu bagaimana? Iya, saya pikir nih menarik ya Mbak Asri. Saya sekarang ini lagi seneng hipotiroid. Iya. Karena hipotiroid ini kenapa itu dok? Karena agak jarang dibahas ya. Kalau hyper kan sering sekali. Iya. Padahal kalau kita lihat perjalanan umur kita, terutama yang wanita, itu ternyata kalau dia pada masa-masa pre-menopause atau sebelum menopause, itu bisa 17% kemungkinan itu terjadi. Sedangkan kalau dia sudah pasca menopause, yang wanita itu bisa 20% ya kemungkinan itu terjadi. Kalau di luar negeri Mbak Asri menarik ya. Justru yang hypotiroid itu lebih banyak dari hipertiroid. Oh, di mana dok? Negara mana dok contohnya? Hampir semua negara. Filipina aja lebih banyak yang hipotiroid gitu ya. Yang hipotiroid itu lebih banyak. Nah, tetapi karena gejalanya tidak khas, biasanya tentu kita dapat tuh ketika dia sudah parah-parah gitu. Minggu lalu saya ketemu dokter anak dari Semarang, sangat pakar di endokrin anak itu ya. Beliau katakan Dokter Titut kah dok? Dokter apa? Halo Dokter Titut kalau nonton. Iya, ya, jadi salam dok. Beliau katakan, kalau beliau katakan tuh kalau di anak justru yang sekarang itu sudah lebih banyak yang hipotiroid daripada yang hyper. Yes. Jadi mungkin karena kesadaran yang lebih baik, ibunya lebih peduli, lebih care, akses ilmu jadi lebih mudah dapat. Ternyata hipotiroid pada anak tuh jadi lebih banyak dibandingkan hyper. Ketika mereka tertangani baik, saya percaya maka kasus dewasa nanti hipotiroid juga akan lebih banyak ya. Sekarang bagaimana kalau TPO antibodinya tetap tinggi? Saya pikir dengan mengkonsumsi levotiroxin ini titer TPO-nya akan turun ya. Jadi memang dia akan turun juga gitu ya, karena memang itu bisa diturunkan oleh obat levotiroxin tadi. Nah, sekarang apakah harus makan obat seumur hidup? Ini pertanyaan baik ya. Misalkan Hashimoto tiroiditis. Ini ada istilah sekarang Mbak Asri namanya deprescribing ya. Atau pengurangan obat atau penghentian obat pada hipotiroid. Ya, jadi ternyata yang menarik, 1/4 atau 1/3 dari populasi yang dihentikan obat, ternyata dia bisa hidup tanpa obat, ya, tanpa ini. Nah, tetapi tentu tidak boleh menghentikan obat sendiri, nggak boleh. Kita mesti konsul ke dokter, ya. Dokter mesti menilai apakah memang ini termasuk populasi yang bisa kita lepas obatnya untuk itu. Tidak termasuk
pasien post total tiroidectomy, tidak ya. Ini saya mesti Oh, katakan oke. ya. Ya, Pasien dibagi post-total dulu ya, Dok tiroidectomy, ya. iya, tidak masuk kriteria target dari Udah sudah memupuk de-prescribing. harapan ya, Dok. Betul. Pasien-pasien post Oke, kita bicara radio-iodin terapi Hashimoto. juga. Yang kita bicarakan adalah Hashimoto ya. Itu Oke, juga oke. masih punya peluang kita untuk melepas obat ya. Istilahnya sekarang Oh, deprescribing. Deprescribing ya. Tapi tidak termasuk Alhamdulillah. total tiroidectomy dan post radioiodin terapi. Itu tidak termasuk target dari deprescribing tadi, atau menghentikan obat atau mengurangi dosis obat. Nyata masih ada peluang itu, Mbak Asri. Saya pikir ini mesti kita dengungkan bahwa karena ini jadi optimistis yang baik ya. Ternyata yes, betul banget. Ketika kita punya Hashimoto, kemudian kita berobat baik, dosisnya tidak besar, levotiroxin yang kita gunakan tidak dengan dosis yang besar atau dosis yang kecil. Coba tanyakan ke dokter kita, apakah kita bisa menghentikan obat. Kalaulah kita termasuk kriteria, tentu dokter kemudian akan mendesain bagaimana cara menghentikan obatnya. Karena ada 3 cara menghentikan levotiroxin. 3 caranya ya. Jadi nanti dia akan desain dulu, nanti baru ada yang dilepas secara bertahap, Pak Asri. Ada yang dilepas, diturunkan dosisnya 50%. Ada yang dihentikan 6 minggu dulu. 6 minggu dilepas dulu, kemudian dinilai, kalau bagus dia akan pertahankan sampai 12 minggu. Kalau 12 minggu dia tetap ada ring yang normal, tidak ada kondisi yang memberatkan, ternyata dia bisa mendapatkan melepas obat. Tapi saya masih tekankan ya, yang saya maksud dengan melepas obat levotiroxin bukan pada pasien yang mendapatkan post total tiroidectomy, karena ini memang wajib menggunakan levotiroxin begitu ya. Bukan pada pasien yang sudah menjalani radioiodin terapi, karena memang dia harus menggunakan levotiroxin ya seumur hidup. Ini yang saya maksud adalah termasuk Hashimoto thyroiditis. Mungkin itu, Mbak Asri. Iya, ini ya teman-teman pejuang Hashimoto ya, yang sudah lama berobat, mungkin yang dosisnya sudah minimalize sekali ya, Dok ya. Jadi perlu ditanyakan kepada endokrinologis atau internis yang menangani, dokter yang menangani, Dok, apakah saya bisa kategori yang bisa diturunkan dosisnya pelan-pelan hingga sampai tidak konsumsi obat sama sekali. Nah, tapi tetap ya, Dok ya, tadi penilaiannya ada kategori yang terkontrol tadi ya, TSH-nya harus normal. Perlu cek anti TPO lagi nggak, Dok, kalau seperti itu? Boleh saja. Tetapi sebenarnya dari dosis kita akan bisa prediksi. Ya. Kalau dosisnya kecil, kemudian goiternya, gondoknya tidak besar, secara ultrasonografi warna tiroidnya sudah hampir seperti warna tiroid yang normal, kemudian kadar TSH-nya tidak terlampau tinggi, kita sebenarnya punya prediksi dia akan sukses tidak menjalani atau melepas obat levotiroxinnya, Mbak Asri. Jadi kalau dari dosis tidak besar, goiternya tidak besar, ultrasonografi tiroidnya, warna dan corakannya seperti tiroid yang normal, pikir atau TPO-nya, titernya tidak begitu tinggi. Ini sebenarnya jadi salah satu prediksi bahwa dia akan sukses melepas obat. Jadi ini yang perlu dikonsultasikan. Dan bagi saya istilah deprescribing atau melepas obat atau mengurangi dosis itu menarik bagi saya ya. Ternyata ada harapan baru pada Hashimoto thyroiditis. Kita bisa melepas obat levotiroxin kita. Mungkin itu, Mbak Asri. Iya. Oke, ini sangat menarik, Dok. Kita kembangkan diskusinya ketika si pasien dengan Hashimoto thyroiditis atau kondisi hipotiroid, memang labnya ternyata sudah membaik, Dok. Tetapi gejala hipotiroidnya yang tidak membaik.
yang mungkin ya dok ya masih merasa ini ya bradikardia. Kadang-kadang kan teman-teman hipotiroid seperti itu dok, mudah lelah, terus kemudian apa ya kayak letih, mudah letih, terus kondisi brain fog, terus kemudian rambut rontok. Intinya kayak gejala-gejala hipotiroid itu masih ada. Apakah bisa tetap ada harapan begitu dok? Untuk melepaskan obat tersebut yang seharusnya karena kan dulu ya masih paper yang terakhir itu masih kayak yang penanganan Hashimoto maupun hipotiroid yang dengan autoimun ini masih seumur hidup gitu ya dok ya. Nah sekarang ada benar. sebuah secerca harapan begitu. Nah ini saya sebetulnya optimis, tapi ketika ada kondisi seperti ini bagaimana dok yang dilakukan? Memang pada dasarnya Mbak Astri, kalau kita melihat laboratorium, kadang-kadang laboratoriumnya sudah normal, ya, sudah sesuai target. Kenapa kondisi pasiennya lebih ini ya, lebih berat ya, atau perbaikan yang dialami pasien lebih lambat daripada perbaikan laboratorium? Karena memang seperti itu dia, ya. Jadi memang kita mesti lihat itu, ya. Pada saat seperti itu, sebenarnya kita mesti lihat yang lain ya. Mohon maaf, misalkan TSHS-nya sudah capai target, ya. Yeah. Atau FT4-nya juga sudah capai target. Kadang-kadang kita juga mesti lihat ya, apakah FT3-nya sudah capai target apa tidak. Kadang-kadang pada kondisi pasien yang masih punya gejala hipotiroid, padahal TSHS dan FT4-nya sudah capai target, itu kita coba lihat apakah FT4, FT3-nya sudah capai target atau belum. Ya. Kalau tiga-tiganya sudah mencapai target, saya mesti katakan bisa saja gejala yang kita alami mirip gejala hipotiroid, tapi kita mesti cari penyebab lain selain hipotiroid. Karena memang gejala-gejala tadi bukan saja milik hipotiroid. Nah, jadi ketika parameter laboratoriumnya sudah tercapai, tapi kok gejala hipotiroidnya masih ada. Ini sebenarnya tugas kita mencari ya para dokter, ya para teman sejawat lain. Kita mungkin harus cari ya, mungkin ini punya kelainan lain di luar kelainan tiroid ya, yang gejalanya mirip dengan tiroid. Oke, nah itu ya berarti ketika si pasien menginformasikan begitu ya doknya sudah proaktif, oh ini saya ada gejala-gejala yang mirip dengan gejala ya ibarat kata ya itu memang gejala hipotiroid, tapi ternyata hasil labnya sudah membaik. Nah ini perlu untuk rekan-rekan dokter ya dok ya untuk melihat lagi apakah ada pemeriksaan lanjutan yang lain begitu ya dok ya. Oke, jadi tetap ada. Kita harus tetap optimis, keep 1% rises banget ya dok ya. Jadi 1% itu tuh pasti akan ada harapan untuk kita sembuh ya dok ya, kita sehat lagi. Makasih loh Dokter Hendra ini malam-malam tapi membawa insight yang sangat luar biasa. Sebab ya kadang-kadang gitu ya dok ya, kita jadi pasien yang dengan gejalanya udah segambreng ya dok ya, aduh saya lemah, letih, lesu, lunglai, saya nggak bisa ini, ada ketakutan-ketakutan sendiri setelah baca di Google mungkin ya dok, saya kok ini, kok nyerang jantung saya, kok ini, kok detak nadi saya cepat, detak nadi saya lambat, keringat dingin segala macam. Tapi dokter cuma menjelaskan sedikit. Padahal kita sebagai pasien kan butuh informasi yang seperti ini ya dok ya. Jadi kayak ada harapan, masih ada titik kesembuhan bersama. Itu loh ya. Terima kasih loh dok sudah menenangkan kami semua. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan terkait dengan ini ada yang butuh untuk dibicarakan dok. Tadi karena sedikit menyerempet ke kanker atau tumor tiroid. Nah, dok ini yang sudah total tiroidektomi, dok, pertanyaannya. Jadi kita adil ya, dok ya, semua sudah dibacakan. Apakah aman jika pejuang dari kanker tiroid yang sudah total tiroidektomi mengkonsumsi multivitamin untuk menjaga imunitasnya setiap hari? Namun, apakah harus dengan anjuran dari dokter? Terima kasih Mbak Rina atas pertanyaannya.
Saya pikir kalau dia sudah menjalani tiroidektomi, jadi kalau saya bilang itu tiroidektomi itu udah pasti total ya, karena Iya, kita sebut dia lobektomi ya. Jadi total tiroidektomi pastilah kita menggunakan levotiroxin ya Mbak Asri ya. betul. Bagaimana kalau kita ingin mengkonsumsi multivitamin? Nah, tentu yang pertama kita punya alasan ya kenapa kita menggunakan multivitamin tersebut. Yang kedua, kita juga mesti tahu kandungannya. Kenapa? Karena kalau dia mengandung zat-zat tertentu, kita harus minum obat tersebut tuh dengan jarak tertentu dengan levotiroxin. Karena kalau tidak, dia tentu akan mengganggu kerja dari levotiroxin. Ini yang penting ya. Jadi ketika levotiroksinnya terganggu, saya takut nanti target pengobatan pada CA tiroidnya jadi terganggu. Ya, ketika targetnya terganggu, maka kemungkinan dia, mohon maaf, riman atau metastasis akan jadi lebih besar. Itu jadi poin penting ya. Jadi kalau para pejuang tiroid ingin mengkonsumsi multivitamin, saya pikir lebih baik diskusikan dengan dokter kita. Apa kandungan multivitamin tersebut? Berapa lama jarak antara dia minum levotiroxin dengan dia boleh minum multivitamin, supaya obat yang dia minum tadi tidak mengganggu penyerapan dari levotiroxin yang justru akan membuat target pengobatan pada CA tiroid dia terganggu. Ini yang penting. Jadi jangan para pejuang langsung minum bebas, kemudian minum terlampau dekat dengan levotiroxin. Ini yang saya pikir jadi poin penting ketika kita ingin meminum obat. Saya ambil contoh Mbak Asri, kalau kita post total tiroidektomi ya, sudah hypothyroid yang lama, kemudian hamil, kemudian dapat preparat yang mengandung zat besi, ya vitamin, multivitamin, tapi mengandung zat besi. Ini sebaiknya dia punya jarak lebih dari 2 jam dengan ketika kita minum levotiroxin. Karena kalau kita minum terlampau dekat, justru penyerapan levotiroxin jadi lebih jelek. Dan ternyata target pengobatan kita jadi lebih jelek. Ini sebenarnya tujuan kenapa kok kita harus konsultasi dengan dokter kita, supaya kita boleh menggunakan multivitamin yang tepat, minumnya juga di waktu yang tepat, dosisnya juga dengan dosis yang tepat. Mungkin itu, Pak Asri. Baik, oke dok. Nah itu ya, jadi perlu juga ditanyakan kepada dokter yang menangani apakah boleh. Biasanya nih dok, biasanya ya, yang beredar di WhatsApp grup tempat kita diskusi, tempat kita sharing itu kan si pasien A, oh saya konsumsi omega 3, selenium, kalsium, ya apalagi kena COVID ya dok ya, kalsiumnya banyak sekali, terus dan lain-lain itu. Terus kemudian ada juga multivitamin yang udah satu kompleks dok biasanya ya dok ya, diminum ini. Nah berarti pesan dari dokter Henda jangan sampai waktu untuk konsumsi itu tuh berbarengan ya, atau dekat jaraknya dengan konsumsi obat tiroid ya dok ya, apapun itu ya dok ya, mau levotiroxin, mau metimazol, mau propanolol, jangan sampai berdekatan ya dok dengan multivitamin. Itu yang satu. Terus tadi yang saya highlight perlu tidak. ditanyakan. Gimana dok? Yang saya maksud adalah tidak boleh dekat itu dengan levotiroxin. Oh, levotiroksinnya ya. Levotiroxin. Karena memang levotiroxin ini adalah obat yang punya sifat yang sangat unik dia ya. Jadi kalau saya ambil contoh bulan Syawal ini Mbak Asri ya. Saya banyak dapatkan pasien yang sebelumnya sudah mencapai target terapi yang baik, tapi ketika dia kontrol di bulan Syawal habis Ramadan, itu target terapinya jadi lari gitu. Kalau dia mengkonsumsi levotiroxin ya. Nah, kenapa saya tanyakan? Kadang-kadang waktu minumnya tidaklah cukup ya. Artinya kan biasanya levotiroxin diminum 1 jam sebelum makan ya. Kadang-kadang dia minum sangat dekat dengan waktu sahur. Ini saja mempengaruhi
mempengaruhi penyerapan dari levotiroxin. Levothyroxine, betul. Nah, apalagi kalau kita minum dekat dengan obat lain, tentu juga akan mempengaruhi penyerapan levothyroxine. Yang menarik, levothyroxine ini dia harus dalam kondisi yang cocok, baru dia akan kerja yang maksimal, kerjanya baik. Ini yang jadi alasan kenapa kalau para pejuang tiroid ingin minum obat tertentu atau minum obat tertentu dengan tujuan tertentu, silakan konsultasi dengan dokter ya, supaya waktu minumnya tidak mengganggu dari penyerapan obat levothyroxine. Apalagi kalau dia CA tiroid ya, tentu target TSH-nya mesti benar-benar dapat. Ya, ketika dia lari, tentu target pengobatannya jadi tidak benar. Ini yang penting ya. Jadi tidaklah minum obat tanpa konsultasi sehingga mengganggu penyerapan levothyroxine. Justru target pengobatan jangka panjangnya yang sudah didesain dokter jadi nggak tercapai. Ini yang sebenarnya perlu kita diskusikan, Mbak Asri. Iya, betul sekali, Dok. Ini ya, teman-teman. Oh, sebentar, Dok. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus, Dok. Mungkin teman-teman hipertiroid tadi belum terwakili untuk pertanyaan terkait dengan obat ya, Dok, ya, minum obat. Nah, idealnya, Dok, kalau yang total tiroidektomi atau kanker tiroid dan hipotiroid itu kan minum levothyroxine sebelum makan. Tapi kalau yang hipertiroid itu idealnya kapan, Dok, untuk konsumsi obat? Kalau yang hypertiroid itu kan kita tahu obat anti tiroid itu ada 2 ya yang di Indonesia ya. Ada golongan metimazol dan PTU ya. Itu sebenarnya lebih baik tuh diminum sesudah makan, Mbak Asri. Jadi bukan seperti levothyroxine gitu ya. Levothyroxine itu diminum 1 jam sebelum makan. Kenapa? Karena dibutuhkan pH lambung yang rendah, baru dia akan bisa mengalami penyerapan yang baik. Sedangkan obat anti tiroid seperti metimazol atau PTU, dia memang bagusnya tuh diminum malah sesudah makan, bukan 1 jam sebelum makan. Kadang-kadang itu kayak pejuang tiroid ada yang mendapatkan resep gitu ya, Dok ya, di tempat plastik obatnya itu sebelum makan kayak gitu. Berarti kita mencoba untuk idealnya sesudah makan begitu ya, Dok ya. Termasuk juga dengan ini, Dok, beta blocker juga. Beta blocker seperti propranolol atau yang lain itu sebenarnya diminum itu tidaklah jangka panjang, Mbak Asri. Saya mesti katakan itu ya, karena memang saya sering lihat tuh pasien beli-beli sendiri ya, tidak ya. Iya. Sebenarnya beta blocker itu hanya digunakan setidaknya 8 minggu saja. 8 minggu itu kan artinya 2 bulan saja ya. Itu pun kalau dia tidak punya penyakit yang kalau dia minum beta blocker justru lebih jelek. Kita sebut kontraindikasi. Kalau dia tidak punya kontraindikasi, beta blocker itu biasanya hanya diminum sementara. Paling lama tuh kalau kata buku 8 minggu saja. Setelahnya ya tidak perlu. Ya, fungsinya sebenarnya ada 5 beta blocker itu ya. Memperbaiki denyut jantung sampai memperbaiki mood pasien ya, mood ya. Nah, jadi moodnya pun bisa terperbaiki dengan beta blocker tadi. Itu pun tidak diminum jangka panjang, Mbak Asri. Paling lama tuh kalau pasien saya hanya berikan 2 bulan saja. Setelahnya cukup dengan obat anti tiroid saja. Baik, oke. Itu ya teman-teman, jangan sampai beli obat sendiri yang di luar resep dari dokter. Ini kami di Pita Tosca, Dok, selalu menggaungkan itu ya. Kalau misalnya pun dalam kondisi yang susah ya untuk kontrol ke dokter, mungkin bisa menggunakan dosis yang terakhir ya, Dok ya, baru secepatnya untuk dijadwalkan kontrol. Tapi jangan sampai beli obat-obat sendiri yang nanti akan itu tadi ya, treatment plan yang sudah didesain oleh internis, oleh dokter yang menangani, itu bisa lari-lari tadi, bisa berubah begitu. Nah, ini ya akan sangat mempengaruhi, apalagi imunitasnya tadi dokter sudah
sangat menjelaskan panjang kali lebar terkait dengan imunitas. Reaksi imun itu akan berdampak sekali gitu. Nah, apabila kondisinya ini dok, misalnya yang tadi dapat beta blocker yang belum stabil gitu dok, terkait dengan detak jantung atau irama jantungnya itu apakah masih diperbolehkan untuk konsumsi dok? Boleh. Tadi saya sebut tuh ada 5 fungsi ya beta blocker ya. Yang pertama tentu menurunkan denyut jantungnya gitu ya. Yang kedua bisa membantu mencegah pelepasan hormon tiroid yang baru. Yang kedua bisa memperbaiki pompa jantung itu juga ya. Yang keempat bisa memperbaiki menurunkan kerja hormon tiroid itu di seluruh tubuh. Yang kelima tuh ya, ada 5 fungsi ya beta blocker. Yang kelima memperbaiki mood ya. Kadang-kadang kita lihat pasiennya jantungnya sudah bagus ya, tapi moodnya tuh sering mudah tersinggung atau apa gitu. Nah, tidak stabil ya dok ya. Betul, itu juga bisa diperbaiki dengan beta blocker. Tapi saya percaya kalau kita memberikan dosis yang optimal pada obat anti tiroid, sebenarnya beta blocker tidak perlu diberikan terlampau lama. Jadi kalau kata buku itu paling hanya diberikan 8 minggu saja. Setelah itu, setelah kerja obat anti tiroidnya baik, hormon tiroidnya turun baik, saya percaya gejala-gejala tadi pasti akan berkurang dan kita akan memberi obat yang paling cuma obat anti tiroid saja Mbak Asri. Jadi tidak obat yang banyak pada hipertiroid. Iya, itu ya teman-teman pejuang hipertiroid yang mungkin ada gejala-gejala seperti Dr. Hendra sebutkan, itu perlu untuk mawas diri juga ya, bijak ya dalam kondisinya. Saya ambil contoh ini Mbak Asri ya. Sering kita merasa tuh seperti lemah ya, tired ya, capek sekali. Fatigue ya dok ya. Iya betul. Saya baca itu Mbak Asri paper tahun 1974 ya. Paper udah lama. Iya, paper aslinya Wayne Index. Mbak Asri pasti ingat ya Wayne Index. Iya dok. Nah, apa kata dia gitu ya? Ternyata kalau pasien kita mengalami morning tired, jadi tirednya itu ketika pagi hari. Pagi-pagi. Baru bangun tidur ya dok. Sudah lemah dia, sudah tired. Itu dia bilang ini bukan gejala hypertiroid. Ini justru gejala depresi. Jadi kalau kita ingin bedakan apakah rasa tired atau lemah tadi ini disebabkan oleh hypertiroid atau disebabkan oleh mohon maaf kondisi lain seperti depresi. Nah, ini kita bisa lihat dari sifat dan waktu dia mengalami tired tadi. Gitu ya. Kalau dia baru bangun tidur saja sudah capek, saya pikir ini bukan gejala yang tipikal hypertiroid ya. Menarik sekali ya. Tremor juga gitu Mbak Asri. Orang sering bilang tangannya tremor itu gejala hipertiroid. Ternyata yang khas atau tipikal untuk hypertiroid adalah tremor yang halus ya. Bukan tremor yang kasar ya, bukan yang berat sekali, tapi yang halus ya. Dan itu yang tipikal hypertiroid. Jadi memang pasien perlu tidak boleh self diagnosis, tidak boleh mendiagnosis sendiri, apalagi menduga-duga. Justru ini akan membawa dampak yang tidak begitu baik bagi pasien. Gitu ya. Saya pikir itu Mbak Asri. Iya, ya itu ya. Kalimat saktinya, jangan self-diagnose untuk kelainan tiroid itu jangan banget teman-teman semua ya. Jadi mawas diri, bijak ketika sudah mengalami kelainan tiroid, penanganannya itu mesti spesial ya. Tadi ada Dr. Hendra bilang kita unik, we are unique dibandingkan dengan kelainan yang lain di dalam tubuh. Dok, boleh satu lagi dok sebelum kita closing dok? Boleh. Ya, terima kasih Dr. Hendra ya. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan sebentar dok tadi saya. Oke, mana tadi? Nah, ketika
yang pasien ini sudah mengalami kanker tiroid dan juga sudah total tiroidektomi, Dok, namun terkena dengan herpes zoster, Dok. Jadi ada kondisi imunitasnya yang ada penyakit herpes gitu ya, Dok ya. Apakah hal tersebut bisa disembuhkan agar tidak kambuh setiap bulan? Ternyata yang bersangkutan ini mengalami kekambuhan setiap bulan, Dok. Itu bagaimana, Dok? Iya, saya pikir salah satu pasien Mbak Asri dengan kategori imunitas menurun itu adalah pasien cancer ya. Saya pikir kita harus paham dulu. Jadi pasien cancer adalah satu dari sekian pasien yang juga termasuk kategori yang imunitas menurun. Nah, bagaimana sebenarnya supaya imunitasnya baik? Sebenarnya nggak ada tiket tunggal gitu Mbak Asri. Nggak ada jalan tunggal gitu, nggak ada. Yang ada adalah dia menjalani pengobatannya dengan benar, dia mendapatkan target pengobatannya dengan tepat, dia menjalani pola hidupnya dengan baik, dia punya waktu tidur yang cukup, kemudian punya makanan yang sehat, barulah imunitasnya akan baik. Karena memang nggak ada tiket tunggal untuk mendapatkan imunitas yang optimal, nggak ada gitu ya. Karena memang pasien thyroid cancer ya sama dengan pasien cancer yang lain, dia termasuk salah satu pasien dengan imunitas menurun, maka harusnya kita dekat sekali dengan dokter kita supaya kita bisa membuat hidup kita semua punya target yang baik ya. Pada akhirnya target pengobatan berujung pada kualitas hidup, Mbak. Betul bagaimana sekali. Membuat pengobatan ini jadi membuat kualitas hidup kita itu sangat baik. Ya. Jadi pada akhirnya tidak saja pada angka-angka laboratorium, tapi berujung bagaimana membuat pasien ini punya kualitas hidup yang baik. Kadang-kadang angka boleh sedikit berbeda dengan angka pasien yang lain, tapi dia punya kualitas hidup yang baik. Ini sebenarnya yang perlu dicapai oleh pasien kita. Jadi bukan angka laboratorium jadi ukuran, bukan laboratorium yang jadi tujuan utama, tapi bagaimana supaya kita bisa punya hidup dengan kualitas hidup yang baik. Ini yang saya pikir jadi target dari semua penyakit, termasuk juga pasien hyper dan hypotiroid. Itu dia, Mbak. Iya, itu ya sebuah jawaban yang kita tunggu nanti ya teman-teman, di mana kualitas hidup itu adalah nomor satu untuk pasien pejuang tiroid ya. Semua kelainan tiroidnya, mau kanker tiroid, mau hipertiroid, mau yang struma, kista, hipotiroid, autoimun apalagi ya perjuangannya tadi. Ternyata ada loh secercah harapan. Ini baru sekali ilmu yang kita dapatkan dan kita harus percaya ilmu itu akan selalu berkembang ya Dok ya. Bisa jadi nanti akan ada penanganan yang wow luar biasa yang kita nggak tahu nanti. Tadi doa kita ya Dok, itu doa ya, berdoa bersama. Siapa tahu ada rumah sakit khusus tiroid di Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Dok. Ya. Saya pikir kita mesti ini mulai nih Mbak Asri, mulai dari mimpi. Ya. Saya Yuk Dok, pikir, yuk. Ya sama-sama ya. Apalagi kita lihat Kementerian Kesehatan dan pemerintah kan saat ini sangat open ya, membuka inovasi dan layanan masyarakat. Maka saya pikir kalau kita punya cara yang baik, saya kira dapat tuh rumah sakit khusus tiroid. Boleh Dok, kita coba inisiasi bersama ya Dok ya, insya Allah Dok. Insya Allah. Maju bersama ya. Terima kasih ya Dokter. Dok, boleh nggak Dok sebuah closing statement untuk memotivasi teman-teman pejuang tiroid Pita Tosca Indonesia Dok? Iya, saya pikir nomor satu dengan adanya perhimpunan seperti atau kelompok gini ya, Pita Tosca ini salah satu modal yang sangat baik. Kemudian saya mesti katakan juga ya, bulan ini adalah bulan sejarah juga bagi kita dokter-dokter yang senang tiroid, Mbak Asri ya, karena yang concern di bidang tiroid ya Dok. Iya, jadi di bulan Mei ini Perhimpunan Tiroid Indonesia atau INATA itu sudah resmi ya menjadi satu organisasi keseminatan di bawah ini. Ya. Saya percaya ini satu langkah
langkah momen penting ya. Saya pikir dengan adanya kebersamaan termasuk Pita Tosca, Inata, kelompok-kelompok lain yang berminat di tiroid, saya pikir kita pasti bisa buat inovasi. Kita pasti bisa buat perkembangan ilmu bidang tiroid di Indonesia jadi lebih baik. Yang ujung-ujungnya sebenarnya akan bisa membuat pasien tiroid jadi punya kualitas hidup yang lebih baik dan punya target pengobatan yang baik. Amin. Ujungnya bukan ke siapapun, tapi ke pasien, ke pejuang tiroid. Kita didukung loh sama Dokter Hendra. Terima kasih. Ujung dari semua ini gitu ya. Termasuk juga apa yang kita lakukan malam ini, Mbak Asri ya. Sebenarnya tidak ada lain selain memberi edukasi kepada para pejuang tiroid, pada pasien-pasien tiroid di Indonesia bahwa dia tidak sendiri ya. Kita punya kelompok keseminatan tiroid yang sangat concern terhadap bagaimana membuat pasien kita menjadi lebih baik. Mungkin itu Mbak Asri. Iya, terima kasih loh Dokter Hendra atas motivasinya, edukasinya yang luar biasa. Terus satu lagi ya, ketika kita punya mimpi, doa-doa baik, niat yang baik, insya Allah itu akan ada jalannya diijabah oleh Allah. Jangan putus harapan kita untuk tetap percaya bahwasannya pengobatan tiroid ini tuh akan selalu ada hasilnya ya. Jadi jangan takut untuk berobat, jangan self-diagnose, segera untuk kontrol rutin. Terus kemudian satu lagi tadi pesan Dokter Hendra, we are not alone ya teman-teman Pita Tosca semuanya. Kita didukung, bahkan Dokter Hendra dari lubuk hati terdalam tadi menyampaikan kualitas hidup pasien adalah nomor 1, number 1 ya. Kita semuanya sangat diayomi oleh dokter-dokter yang terpilih dari hati nurani terdalam. Ya, terima kasih Dokter Hendra atas kesempatannya untuk sharing, mendukung teman-teman pejuang tiroid Pita Tosca Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Terus kemudian terima kasih juga kepada seluruh sponsor dari PT TBK dan juga dari PT Sarasubur Abadi dengan produknya Hufang Ejojiang untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk pasien. Terima kasih sudah sangat mendukung acara kita hari ini, malam ini, di mana kita ini spesial sekali mengangkat topik tiroid dan imunitas karena itu merupakan tema dari World Thyroid Day yang sudah tanggal 25 Mei lalu kita rayakan bersama, dan juga adalah pekan dari kesadaran tiroid sedunia atau International Thyroid Awareness Week. Terima kasih Dokter Hendra atas sharingnya. Boleh gini dulu Dok, kita akan capture supaya ini bentuk dukungan ya Dok ya, bahwasanya periksa hair Anda itu sangat penting dan juga we are not alone sebagai pejuang tiroid. Terima kasih Dokter Hendra, salam sehat selalu. See you on next Instagram Live teman-teman Pita Tosca semuanya. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin closing ya Dokter ya. Baik, terima kasih Mbak Asri. Ya, sehat selalu semuanya. Baik.